Seorang atlet dayung yang sempat meraih emas di Olimpiade Barcelona pada 1992 dan SEA Games Malaysia 1989, kini memilih untuk menjadi nelayan di Wakatobi, Sulawesi Tenggara. Mantan atlet bernama Abdul Razak itu kini tinggal di sebuah rumah yang mengalami keretakan dinding. Gaji pensiun yang kecil membuatnya memilih untuk menjadi nelayan demi menyambung hidup. Abdul Razak selama ini melakoni pekerjaan sebagai nelayan di Desa Mula Bahari, Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi, Sulawesi Tenggara. Setiap hari Abdul Razak selalu mencari ikan dengan menggunakan alat pancingnya. Tak ada yang menyangka di balik penampilannya yang sederhana, ternyata Abdul Razak pernah mengharumkan nama bangsa di kancah internasional. Dikutip dari Kompas.com, Jumat 13 Agustus, perjalanan karir Abdul Razak sebagai atlet dayung dimulai ketika ia bekerja di kapal ikan yang berada di Kendari, Sulawesi Tenggara. Kala itu ia melihat seorang pria tengah mendayung perahu kayak. Setelah mencoba perkenalan, ternyata pria tersebut berasal dari suku yang sama dengannya, yakni Bajo. Selesai berbincang, Abdul Razak kemudian meminjam perahu pria tersebut untuk melakukan percobaan. Sejak saat itu, Abdul Razak menunjukkan minatnya pada olahraga dayung dan selalu berlatih di laut. Abdul Razak menceritakan dirinya kemudian mengikuti Wakatobi Porda di Kolaka pada 1987 dan langsung mendapatkan 3 medali emas. Di tahun yang sama, Abdul Razak mewakili provinsinya pada kejuaraan nasional di Semarang dan mendapatkan 3 medali emas. Ia lantas mengikuti pelatnas di Jatiluhur, Jawa Barat pada 1988. Karirnya terus menanjak ketika mengikuti berbagai ajang olahraga internasional seperti SEA Games Malaysia 1989 hingga Olimpiade 1992 di Barcelona. Abdul Razak kerap mendapatkan sejumlah medali mulai dari perunggu hingga emas. Selama menjadi atlet, Abdul Razak total mengumpulkan 48 medali, yakni 36 medali emas, 8 medali perunggu, dan 4 medali perak. Tahun 1995, Abdul Razak memilih pensiun dan menjadi pelatih dayung di Jawa Timur. 5 tahun berselang, ia dipanggil Gubernur Sultra, Laode Kaimuddin, dan pindah ke Dispora Sultra. Setelah pensiun, ia kembali ke kampung halamannya di Kabupaten Wakatobi dan tinggal di rumah gubuk yang kecil dan telah retak-retak. Gaji pensiun yang kecil tidak mencukupi untuk memperbaiki rumah dan tidak cukup memenuhi kebutuhan rumah tangganya, sehingga ia beralih pekerjaan menjadi nelayan. Walau telah menjadi nelayan, ia tetap melatih anak-anak di sekitar rumahnya untuk menjadi atlet dayung. Berkat tangan dinginnya, 7 anak didiknya mendapatkan medali emas di ajang PON, dan ia rela walau harus menjual motor kesayangannya untuk modal ke Jawa Barat. Tim dayung Kota Kendari. Alhamdulillah saya sumbangkan 3 medali emas untuk Kota Kendari. Saya meneruskan perjalanan kepada tahun 88 ke Jurnas di Semarang, Pak. 3 kali saya turun 3 medali emas juga, Pak. Saya kembali ke Sulawesi Tenggara, Pak. Tiba-tiba ada pemanggilan lagi, Pak, untuk persiapan SEA Games di Lumut Bintara di Malaysia, Pak. Pada waktu itu tahun 89, Pak. Alhamdulillah, Pak, 4 kali saya turun 4 medali emas di bawah pimpinan saya, pelatih saya. Setelah itu saya kembali ke Indonesia. Saya tidak pulang lagi ke Sultra menunggu kontingen Sulawesi Tenggara untuk menghadapi PON ke-12 tahun 89 juga di Jatiluhur, Purwakarta, Jawa Barat. Tidak lama kemudian saya dipanggil lagi untuk persiapan Asian Games tahun 90 di Beijing, Pak. Itu saya sempat berangkatkan tryout ke Perancis, terbuka, Jerman, Belanda, Hungari, Australia. Kita hanya masuk final pada waktu itu. Pas di Australia kita dapat 2 medali emas dari jenis perahu Dragon Boat, Pak. Demikian informasi dalam Tribun News Update kali ini. Nantikan terus informasi terbaru lainnya hanya di kanal YouTube Tribun News. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.